Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mandupa Official TV. Para pemirsa di sini sudah hadir di hadapan kita Ibu Eni Zahara. Selamat datang Ibu Eni Zahara. Selamat datang. Iya. Assalamualaikum. Ini Ibu Eni Zahara salah satu guru pengajar di Mandua Palembang, salah satu guru kebanggaan Mandua Palembang yang Amin. pada terakhir ini sebenarnya sudah banyak karya-karya Ibu Eni Zahara ini ya. Terakhir sekali beliau ini sudah menerbitkan satu buah buku yang judulnya Multiple Intelligency. Ya, Dari judulnya saja multiple ya Bu Eni. ya. Jadi jamak gitu ya. Ya sudah banyak, jadi banyak sekali. Inteligensi itu menyangkut pada Kecerdasan. kecerdasan, Ya. terutama kecerdasan anak saya kira ya Bu Eni ya. Terkait dengan profesi kita ya Iya, sebagai seorang guru. Jadi Betul. bukunya ini judulnya Multiple Intelligency. Jarang sekali loh ya guru-guru di samping di sela-sela kesibukan menjadi guru ini bisa menulis buku, kemudian tetap aktif di sekolah ya Bu Eni ya. Ini bisa diceritakan sedikit Bu Eni secara garis besar globalnya dulu Iya, ya tentang buku yang ditulis ini. Oke, sebenarnya buku ini adalah PTK ya, penelitian Tindakan kelas kelas saya. ya. Memang guru harus membuat karena PTK kita sebagai guru ya. Saya sapa dulu ya pemirsa. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat senang sekali ya, berbangga hati bisa diundang di acara ini. Ini adalah sharing ya bagi kita para guru tentang apa yang kita geluti selama ini sebagai seorang guru terkait dengan apapun yang kita temukan di dalam kelas. Oleh karena itu di buku ini sebenarnya ini PTK Bu, ya Bu, ini adalah PTK saya yang dulu yang kemudian saya jadikan buku. Iya. Judul PTK itu sebenarnya peningkatan minat dan kualitas belajar peserta didik melalui pembelajaran multiple intelligence. Jadi dari penelitian tindakan kelas itu Ibu Eni jadikan buku ya. Kemudian saya jadikan buku. Sayang karena kalau sudah PTK kadang-kadang udah jadi simpen gitu ya. Jadi lebih dikembangkan ya Bu Eni ya. Jadi supaya bisa bermanfaat untuk yang teman-teman profesi guru juga dan yang lain-lainnya. Itu kenapa harus disimpan gitu, tapi kita coba jadikan buku gitu. Oleh karena itu saya coba jadikan buku sehingga judulnya menjadi pembelajaran berbasis multiple intelligence ini. Ya, itu sebenarnya latar belakang buku ini ya, itu adalah PTK. Dari penelitian tindakan kelas. Bisa ditiru juga berarti ya dari guru-guru yang lain yang menonton siaran ini bisa jadikan inspirasi. Oh, kalau saya punya penelitian PTK, tindakan kelas itu bisa dikembangkan lagi atau bisa kita jadikan lagi buku. Betul. Caranya gimana Bu Eni? Kalau misalnya kita mau jadikan buku, apakah kita harus menghubungi penerbit atau gimana caranya? Tentu saja kita harus punya kerjasama dengan penerbit yang itu dia punya ini ya, dia bisa urus ISBN-nya. Gitu. Sekaligus nanti kalau bisa sekalian deh ada hakinya gitu kan. Jadi karya kita itu benar-benar bisa menjadi, kita bisa pertanggungjawaban bahwa itu punya kita gitu kan ya, karena kita sudah punya haki di situ. Kalau ber-ISBN kan itu menguntungkan kita juga karena kita sebagai guru kalau bukunya sudah ber-ISBN ya angka kreditnya juga naik. Untuk naik pangkat ya. Begitu. Jadi guru-guru kan kalau naik pangkat kan harus bikin PTK. Jadi apa salahnya sih kalau misalnya ini diterbitkan dijadikan sebuah buku? Jadi tidak hanya sekedar PTK udah jadi kemudian disimpan gitu. Oleh karena itu diolah menjadi buku demikian. Mengapa sih Bu tertarik untuk mengambil judul ini? Judul multiple intelligency ini. Iya betul. Banyak yang bertanya kenapa nggak yang lain? Kenapa tidak yang lain? Model pembelajaran seperti problem based learning gitu. Kenapa harus multiple intelligence gitu ya? Ya saya sebenarnya tertarik dengan yang berbau-bau otak ini ya, multiple intelligence ini kan agak sedikit nyerempet masalah otak lah ya, mau tak mau kita akan bicara tentang itu.
ya nggak sengaja lah Bu Titin ya, namanya tidak sengaja. Kebetulan dulu tesis saya itu mengangkat tentang karena dari PTK tadi, kemudian akhirnya lebih tepat ini dijadikan multiple intelligency judulnya. Saya menjadi sangat tertarik gitu ya, membawa isu-isu tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini. Ya, itu dilatar belakangi ketidaksengajaan saya tertarik pada dunia neuroscience gitu. Awalnya itu dulu begitu. Sehingga beberapa tulisan saya juga sebelumnya itu sudah ada juga ya, itu judulnya pembelajaran berbasis otak. Jadi lagi-lagi tentang otak. Melanjutkan yang sudah sebelum, berarti melanjutkan yang sudah Ibu Eni pernah tulis. Bentuk tulisan itu bukan PTK, itu adalah sebagai tinjauan pendidikan dari sudut neuroscience lah gitu ya. Walaupun kita bukan seorang dokter ahli saraf ya atau seorang neurolog, tapi saya tertarik itu untuk melihatnya dari sudut pandang neuroscience gitu. Iya, dari perkembangan otak ya. Iya. Bisa diceritakan sedikit Bu Eni, multiple inteligensi itu gimana sih sebenarnya? Iya. Untuk menambah pengetahuan kita dari neurologinya gitu ya. Gimana sih ini sebenarnya, gimana ya sebenarnya? Begini, sebenarnya teori multiple intelligence ini adalah yang saya pakai di buku ini khususnya ya dalam PTK ini ya, karena banyak sih yang punya teori-teori yang sama dengan multiple intelligence. Tapi saya yang pakai di sini adalah teori dari Howard Gardner ya. Beliau adalah seorang profesor dari Harvard University. Nah, itu teori beliau yang saya pakai di dalam PTK ini yang kemudian saya angkat menjadi buku gitu sebagai basis pembelajaran. Nah, teori multiple intelligence ini pada hakikatnya sih ini menjelaskan bahwa setiap manusia ya, khususnya di sini setiap anak gitu ya, itu memiliki kecerdasan yang beragam tersendiri. Jadi tidak hanya cerdas di bidang matematik gitu, tidak hanya cerdas di bidang mungkin di bidang verbal atau di bidang bahasa, tapi banyak selain daripada yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu di sini dikupas di buku ini ada 9 jenis kecerdasan menurut teori Howard Gardner ini. Jadi Howard Gardner ini awalnya dia cuma 7 ya, kemudian berkembang namanya ilmu pengetahuan kan selalu seperti itu Bu Titin ya, menjadi 8 dan kemudian terakhir menjadi 9. Nah, ke-9 jenis kecerdasan ini itu yang pertama ya yang saya sebutkan ini linguistic smarts gitu ya, kecerdasan bahasa. Nah, kayak Bu Titin kan ahlinya nih bahasa, sudah guru bahasa. Belum, tapi kebetulan guru bahasa. Ya, guru bahasa karena memiliki kecerdasan di bidang bahasa. Bu Titin senang menulis, senang membaca, menuliskan kata-kata, senang ngomong. Dia itu yang terlihat ya, terlihat sangat jelas sekali ya, senang ngobrol gitu. Jadi ada linguistic smart gitu. Jadi mereka yang memiliki kecerdasan linguistik smart, anak-anak yang memiliki kecerdasan seperti ini senang dia menulis esai gitu, jurnal gitu, nanti bikin cerita, bikin puisi gitu. Artinya dia senang menggunakan kata-kata ya untuk memanifestasikan dirinya gitu ya, mengekspresikan gitu ya dengan menggunakan kata-kata. Nah, terus ada lagi logic mathematics ya. Jadi di sini logic mathematics ini ya anak-anak yang senang menggunakan angka gitu ya, matematika gitu. Dia apapun dia segala sesuatu itu dengan logika gitu. Ya, kalau sudah 1 harus 2 gitu. Biasanya orang logis matematik itu begitu ya. Cara berpikirnya juga sangat teratur gitu ya. Ini ciri-cirinya gitu. Terus mereka senang menggunakan angka-angka di dalam pokoknya mengekspresikan atau mendefinisikan gitu ya. Itu ciri-ciri dari logis matematik gitu ya. Jadi selalu dia melibatkan itu yang namanya sesuatu yang logik gitu dan juga matematik tadi. Kemudian ada yang namanya yang ketiga itu musik ya, musik seni ya, jadi musik ya, seni gitu. Jadi mereka yang cerdas di bidang ini, jadi anak-anak itu tidak hanya cerdas di bidang bahasa dan matematika matematik saja. Ada anak yang cerdas di bidang musik gitu ya. Dia bisa membandingkan ya bunyi-bunyian, dia bisa membedakan. Cepat dia nangkapnya kalau arah sana. Gitu ya,
Kalau saya cerdas di bidang musik tapi tidak tinggi gitu. Masing-masing Iya, kita punya punya kecerdasan kecerdasan itu, tapi masing-masing. tidak menonjol gitu. Nah, anak-anak yang memiliki kecerdasan seperti ini, musik ini, dia bisa itu membedakan ini suara musik ini alat-alat musik. Bisa menciptakan gitu ya, dan juga dia bisa memainkan alat-alat musik ini. Nah, tidak semua orang kan seperti itu Bu Iya, Titini ya. Tidak semua orang seperti itu. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kecerdasan seperti ini itu cerdas gitu, cerdas, tapi di cerdas. bidangnya Tapi di masing-masing. bidang musik Di bidang, gitu. iya, Nah, kemudian ada kecerdasan namanya interpersonal, ya, ya interpersonal smart ya. Jadi anak yang seperti ini biasanya dia apa ya bahasa ininya itu ya humble ya, nah gitu ya, easy going gitu, gampang sekali kalau ngobrol gitu, bertemu teman dia gampang dapat temen gitu ya. iya. Nah ini orangnya itu seneng, Sosialisasinya gampang. ya senang sekali berkomunikasi Iya, secara verbal gitu. Nah ini adalah interpersonal smart. Kita temukan anak-anak ini di kelas, iya banyak yang seperti ini. iya. Kalau diskusi, oh senang sekali dia, karena dia senang sekali berkomunikasi gitu ya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Nah ini interpersonal smart gitu. Oh gitu ya. Iya, terlibat Artinya di dalam sini tanya jawab, anak-anak seperti kecerdasan itu tidak tidak hanya dalam bidang tertentu iya karena sekarang betul. kita ketahui ya pemirsa ya kadang-kadang orang tua itu ya Bu Eni ya kita Mm-mm. temui sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari orang tua itu memaksakan anaknya ini harus masuk IPA, ini Betul. harus masuk IPS. Iya. Padahal kemampuan anaknya itu tidak di bidang itu. Nah, ini makanya Ya, perlu ya perlu pemahaman yang pemahaman. ya tentang ini semua gitu. Jadi anak-anak itu punya macam-macam kecerdasan. Tadi interpersonal ya, Iya. dia orangnya bisa kelihatan ya humble gitu ya, Mhm. easy going, gampang sekali Artinya berteman di sini gitu. kalau Heeh. misalnya kita orang tua nih harus lihat juga ya Bu Eni ya, Mhm. di mana sih kemampuan anak itu? Betul. Apakah dia ke bahasa ataukah tadi dia ke IPA, Hmm. matematika? Karena kejadian akhirnya orang tua memaksakan anaknya untuk masuk ke sini, tapi anaknya tidak mampu, yang kesulitan kasihan anaknya ya. Betul Kasihan sekali. anak, kasihan juga gurunya Bu Eni seperti kita ya. Iya, kita yang mengajar Iya, juga akan akhirnya kesulitan kesulitan, gitu heeh, ya. Nah, jadi ada anak yang intrapersonal, ini iya, kebalikan dari interpersonal. interpersonal, Anaknya cenderung pendiam, iya. tapi bukan berarti dia itu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Orang tuanya harus menggali Iya lagi gitu. ini, Jadi lihat dulu anaknya ini ada anaknya apa. pendiam gitu ya. Bukan berarti dia itu nggak mau bersosialisasi, bukan, Mhm, tapi mhm, pendiam gitu. mhm, Tapi anak yang seperti ini dia cerdas gitu, karena anak yang seperti ini kadang-kadang bisa memotivasi dirinya mhm, sendiri mhm, gitu ya. Beda dengan anak interpersonal. Kalau anak interpersonal itu kadang-kadang dia butuh motivasi itu dari luar. Tapi mmm, kalau intrapersonal dia bisa memotivasi dirinya sendiri. iya, Ya dia lebih memahami dirinya. Aku mau ngapain nih gitu ya. mhm, Apa yang harus aku lakukan gitu. Tapi kalau anak yang interpersonal dia butuh orang lain untuk bisa untuk menguatkan dia gitu. Nah ini bedanya. Terus anak yang intrapersonal biasanya dia punya catatan yang lengkap, rapi, rapi iya, gitu ya. Nah heeh, jadi kalau mau pinjam buku biasanya anak-anak iya, intrapersonal ini lebih rapi iya. tulisannya gitu, lebih lengkap Iya, gitu ya memang kita catatannya. harus melihat kalau di dunia pendidikan kita harus melihat kemampuan anak ya Bu Eni ya, Ya, di mana dia seharusnya penempatan dia, jurusan dia yang sebenarnya tuh di betul. mana. Iya terkait Ya, dengan ini ya ya. nanti profesinya Profesinya nanti gitu kan. nanti, karena Heeh. kalau dia menjalani sesuatu itu dengan senang hati, sesuai dengan kemauan dan kemampuan dia, akhirnya hasilnya juga akan lebih bagus, Maksimal. akan lebih maksimal Betul. itu. Saya saja punya anak, kadang-kadang kita punya anak 3, 3 juga karakter yang Macem-macemnya harus kita ya? Iya, betul hadapi. sekali. Iya, Nah, ini jadi heeh, sudah berapa ini tadi? Ada musik, mhm, ada linguistic smart, ada visual belum ya? Kita tadi apa namanya? Musik ya, musik seni, interpersonal, ada verbal, tadi belum mhm. matematik, interpersonal, intrapersonal, terus ada lagi kecerdasan kinestetis. Nah, ini Iya, kecerdasan apalagi tubuh ini kinestetis. heeh, Ini dia lebih mengandalkan tubuh. Kalau kita di kelas ini Bu nih, anak yang seperti ini biasanya nggak pernah diam.
Oh iya. Ya, kalaupun dia duduk, dia ada yang dimainkan, apakah pena, apakah buku, entah itu jilbabnya dia main-mainkan sendiri, seperti itu. Itu Jadi nggak mengarah diam, ke karena dia ya, anak seperti ini dia banyak melibatkan olah gerak tubuhnya. kinestetik Iya, ya. kinesthetic gitu. Jadi apakah ini cerdas? Iya, karena mereka memiliki kecerdasan seperti ini, dia sangat sangat pandai ya di bidang umpamanya olahraga. Iya. Dia sangat menonjol di bidang umpamanya dancing, yaitu Menari, menari ya. gitu ya. Kemudian umpamanya dia ya pokoknya yang melibatkan Melibatkan tubuh, gerak tubuh, tubuhnya dia. kinestetik. Nah, anak-anak yang seperti ini cerdas, iya, karena Iya, kita lihat kan banyak orang-orang yang sukses di bidang itu, profesional di bidang profesional. di mana kecerdasan kinestetisnya itu terasah dengan baik gitu Iya. kan ya, seperti Ronaldo gitu kan Iya. ya, itu kan Atau kecerdasan misalnya kinestetis gitu. koreografer ya. Iya, jadi mengandalkan olah tubuh. Iya. Nah, itu ada di kelas. Nah, tipe anak yang bukan tipe kecerdasannya seperti ini kalau diasah dengan baik dan akan menjadi orang yang sukses Sukses gitu. di bidang Betul, tersebut. di bidangnya Iya. tersendiri. Ha-ha. Ada lagi kecerdasan naturalis. Natural. Ya, kecerdasan naturalis ini adalah anak-anak yang atau mereka yang sangat care dengan lingkungan gitu ya, pencinta alam Pecinta biasanya. alam. Biasanya kayak Bu Titin senang berkebun gitu, Nanam kembang. nanam kembang gitu kan ya, beragam kembang ada di situ gitu, udah kayak jadi apa itu museum gitu. Jual Jadi kembang. betul, jadi kecintaannya, kepeduliannya terhadap lingkungan itu sangat tinggi. Iya. Biasanya mereka adalah hobi mereka itu mendaki gunung gitu ya. Pencinta alam. Yang diasah dengan baik yang seperti bisa mereka menjadi umpamanya Ahli lingkungan. ahli lingkungan, Iya. ahli umpamanya perbintangan gitu Iya. ya, atau dia kalau seorang dokter jadi dokter hewan Iya. gitu. Iya. Nah, jadi ini cerdas gitu, asalkan diasah dengan baik gitu. Ada lagi kecerdasan yang namanya eksistensial. Nah, ini kecerdasan yang Nah, apalagi tuh? ke-9 ya. Kecerdasan ini ke-8 ya, baru 8 ya saya 8 tadi. sebutkan. Ini ada kecerdasan di mana seseorang itu atau anak itu dia lebih menanyakan hakikat dirinya gitu. Saya kenapa diciptakan? Untuk apa saya diciptakan? Oleh karena itu banyak yang memaknai ini kecerdasan spiritual, tetapi Howard Gardner dan Armstrong sendiri dia tidak mau ini jangan digiring menjadi kecerdasan spiritual. Karena kita tidak mau mempromosikan agama katanya ya. Karena dari teori ini gitu kan, dari teori Howard Gardner ini. Oleh karena itu mereka yang memiliki kecerdasan seperti ini ya itu kalau diasah dengan baik ya dia akan menjadi orang yang sukses gitu. Religius juga. Iya, tidak mau digiring ke sana sebenarnya. Jadi dia lebih memahami hakikat gitu. Kenapa ada kehidupan? Kenapa ada kematian? Nah, seperti itu. Filsafatnya. Saya tidak mau mengatakan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu visual spasial. Nah, ini kecerdasan visual dan pandangan. Ini bergabung visual spasial. Nah, ini kecerdasan visual ini yang mengandalkan apa yang dia lihat. Biasanya dia sangat sensitif sekali dengan apa yang dilihat gitu. Nah, secara visual seperti itu. Nah, yang bagaimana kecerdasan visual spasial? Dia sangat ini dengan warna ya, umpamanya dengan susunan gitu, karena secara susunan menurut warna. dia ini Bu Titin pakai bajunya serasi banget nih dari atas sampai ke bawah sampai sekalian lipstiknya gitu. Nah, ini Bu Titin pasti kadang-kadang ngacanya lama ini gitu kan. Hal itu terlewatkan dari kita, tetapi kalau orang yang mengarah ke sana ya, kecerdasannya ke sana, dia terpikir ya Bu ini ya. Jadi kita tidak terpikir. Kalau karena saya pernah belajar tentang seperti ini orang visualnya mungkin tinggi nih gitu. Karena dia nggak akan mau keluar rumah kalau menurut dia apa yang ada di tubuh dia itu nggak, menurut dia ini nggak bagus nih, kerudungku nggak cocok nih, seperti itu. Karena dia sangat dengan warna perpaduan gitu warna. Ya, penyusunan pola-pola gitu. Keserasian. Ini bajunya udah matching. Iya, udah matching nih sama jilbab. Tapi kok yang ini enggak gitu. Itu dia sangat terganggu ya dengan. Tapi bagi mereka yang punya kecerdasan visual spasial ini kalau diasah dengan baik, ini luar biasa ya, jadi desainer gitu bisa. Ya kan ya. Jadi seorang umpamanya apa ya namanya itu, ya yang itu menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Bisa arsitek juga. Betul, seorang arsitek. Pelukis juga butuh ya yang kecerdasan seperti ini. Nah, itulah banyak sekali
jenis-jenis kecerdasan ya. Ini dari teori Howard Gardner ini, dan ini menarik bagi saya untuk saya pelajari gitu ya. Makanya dikembangkan, ditulis di dalam. Nah, oleh karena itu buku. saya mencoba menggunakan teori ini sebagai pendekatan di dalam pembelajaran. Artinya di sini saya akan belajar ya. Saya juga akan belajar menerima anak itu dengan berbagai macam karakter kecerdasannya masing-masing, tadi. Kecerdasannya Jadi masing-masing. di sini kita harus bisa menerima anak, bahwa anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Kalau di pelajaran seperti saya ngajar fikih gitu ya, umpamanya ngajar fikih, gimana caranya sekian jenis kecerdasan itu bisa diasah gitu lewat pembelajaran dari gitu ya. Itu memang agak sulit, tapi tidak bisa dipaksa ini ya. Tapi kita melalui metode. Jadi metode yang dikombine gitu ya. Jadi ada metode ini. Jadi setiap anak itu merasa dia itu dilayani. Gitu. Jadi apa istilahnya itu, kembali kepada teori neuroscience-nya itu whole brain. Jadi otaknya itu bisa bekerja. Kalau mereka merasa dilayani, mereka merasa senang belajar, maka sistem kerja saraf otaknya itu akan bisa bekerja dengan baik gitu, berfungsi dengan baik. Terciptalah sinapsis antar sel saraf otak gitu. Nah, itu makanya sangat tertarik untuk membahas ini gitu, tentang multiple intelligence. Ya, kalau Bu Eni sendiri, samping yang sudah diceritakan tadi dalam menghadapi siswa itu dengan beragam macam kecerdasannya masing-masing, itu pendekatan apa yang sering digunakan di dalam kelas? Iya, tentu saja ini sebagai di luar dari buku ini ya Bu Eni ya. Karena kita sudah belajar tentang teori ini ya, dan ini saya jadikan sebagai cara saya untuk melakukan pendekatan dalam pembelajaran. Tidak jadi metode ini, jadi metode, tapi sebagai pendekatan gitu. Makanya berbasis di sini. Jadi metodenya ya dalam pembelajaran saya gunakan berbagai macam metode. Di antaranya yang saya terapkan ya dari PTK ini adalah seperti metode diskusi ya. Jadi diskusi itu diusahakan mereka yang memiliki kecerdasan di bidang tadi interpersonal, verbal. Ya tadi kan ada yang cerdas di bidang bahasa, ada yang cerdas di bidang interpersonal, itu bisa menyalurkan dan terasah dengan baik gitu. Anak-anak seperti ini. Yang digunakan. Nah, mereka yang umpamanya itu cerdas di bidang, biasanya kalau lagi diskusi ya ada sedikit musik instrumental ya gitu ya, untuk bukan saat diskusi, saat ada momen itu. Waktu itu saya terapkan di kelas itu, mereka suka gitu. Kalau nggak suka saya matikan, saya bilang gitu kan. Nah, jadi bisa kita selingi dengan musik atau dengan cara-cara yang lain, umpamanya mereka yang tadi intrapersonal, mereka melakukan refleksi gitu. Jadi nanti kan saya menggunakan ini juga Bu, Titin, apa namanya itu mind map ya, mind map dari Tony Buzan. Jadi di situ saya minta mereka menggunakan mind map, nanti presentasi gitu dengan mind mapnya mereka masing-masing gitu. Jadi bisa ini. Iya, jadi didesain. Jadi ini hanya pendekatan ya, teori ini dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Nanti bagaimana mode pembelajarannya gitu ya. Ya kita bisa menggunakan model-model pembelajaran yang kita bisa pakai, yang cocok di sini dengan kombinasi metode gitu. Bisa dengan problem based learning lah gitu ya, terserah kita yang mana yang cocok itu. Artinya di sini buku ini saya kira bukan hanya untuk guru ya Bu Eni ya, tetapi juga bisa dibaca oleh orang tua yang sangat penting untuk orang tua memahami bahwa anak kita itu semuanya pada hakikatnya, setiap anak ya, anak. Jadi setiap anak kita itu memiliki kecerdasannya sendiri-sendiri yang menonjol. 9 berdasarkan teori ini Bu Titin, karena bisa aja dan nanti besok jadi 10, nanti sore jadi 10. Siapa tahu anak-anak kita kan ada pengetahuan lagi ya. Karena ini pengetahuan yang terus berkembang gitu ya. Nah, untuk sementara ini ada 9 jenis kecerdasan ini ya. Dan ini kalau kita sudah tahu, artinya kita akan jadi paham dan menerima anak kita itu. Oh, anak saya yang tertua ini dia sangat kepengen masuk ke IPA. Oke. Anak yang nomor 2 pengen masuk IPS. Kita lihat. Oh iya, karena memang kecerdasannya yang anak yang tertua, ini kecerdasan menonjolnya itu memang menggiring dia untuk
menjadi masuk ke IPA itu memang sangat kompeten gitu ya. Kemampuan dia, keinginan dia, kecerdasan dia ke sana. Iya. Yang nomor 2 maunya masuk di IPS gitu. Memang kecerdasan dia ke sana. Atau kalau dulu ada jurusan bahasa. Iya, betul. Jadi orang tua sangat penting ya memahami dan menerima, ini hal yang wajar kok ya. Wajar, nggak harus ini sangat eksklusif, enggak. Ini hal yang wajar saja. Kadang-kadang antara keinginan orang tua dengan kecerdasan anak itu sering sekali tidak sejalan ya. Saya pernah kan dulu di BK Bu Titin ya. Jadi ada anak yang mengeluh gitu ya, mengeluh. Banyak itu Bu Eni ya kalau kita temui gitu. Akhirnya orang tuanya dipanggil. Anaknya ini mengeluh karena saya merasa tertekan Bu kalau ngajar itu, kalau belajar itu katanya. Kenapa nilai saya itu saya dimarahin orang tua gini. Akhirnya ya dipanggil lah orang tua. Ternyata anaknya itu memang nggak pengen masuk di IPA. Dia maunya ke IPS dan memang kecerdasan dia kecerdasan dia mungkin interpersonalnya tinggi, kemampuan dia dan minat dia mungkin memang tidak di sana. Dia di IPS ya. IPS itu ya ada kecerdasan yang mendukung gitu untuk bisa dia masuk ke dalam dunia yang itu IPS yang dia sesuai dengan kecerdasan dia tadi. Yang cocok dengan kecerdasannya gitu. Makanya perlu sekali kita menekankan kepada anak, kalau kita sebagai guru ya, bahwa pilihlah jurusan itu sesuai dengan kecerdasan. Kalau saya selalu bilangnya bukan kecerdasan, tetapi kemampuan kamu, kemampuan dan keinginan kalian. Karena pada akhirnya kalau misalnya sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan hati, artinya keinginan hati, itu biasanya hasilnya juga akan lebih bagus. Kalau sesuai dengan hati mengerjakan juga dengan senang hati, gitu. Jadi kita tuh menjalaninya itu tanpa ada rasa tertekan gitu. Nah, betul Bu Titin. Karena kalau tanpa beban, otak kita itu bekerja. Ya, jadi kalau dia bekerja, artinya begini, pada saat bekerja, sel-sel saraf otak kita itu akan menyemburkan satu namanya zat kimia namanya di ujung-ujung akson itu ya. Apa sih namanya, saya lupa jadinya. Nah, jadi dia menyemburkan zat kimia dan tercipta sinapsis. Iya, ada neurotransmitter gitu. Jadi hubungan sel saraf otak itu tercipta, sinapsis ini tercipta, maka kalau semakin banyak terkoneksi, anak itu semakin pinter gitu. Nah, yang berkembang, artinya otak dia itu berkembang. Karena masing-masing sel sarafnya dia itu bekerja. Nah, masing-masing dari sel saraf bekerja menyemburkan sebuah zat kimia tadi, neurotransmitter tadi, dan membuat mereka itu terhubung gitu, kayak ada sinyal listrik. Nah, semakin banyak hubungan-hubungan ini tadi, sel saraf atau sinapsis ini, anak itu semakin dia, boleh saya katakan itu makin cerdas gitu, jenius gitu. Dan jadinya. Hasilnya akan bagus, akan itu baik. Kalau belajarnya dengan bahagia dengan tadi. Dengan bahagia. Iya. Jadi kalau anak udah dipaksa masuk IPA, tapi ya gimana dia bisa bahagia gitu kan ya? Kita guru-gurunya juga ngajarnya kita yang ngajar juga nggak bahagia jadinya gitu kan. Jadi ini sangat penting sekali. Dan ini sering kita temui ya. Betul. Ya, sering kita temui di kelas-kelas itu anak-anak yang tidak sesuai dengan jurusannya. Dia belajarnya itu kalaupun dia bisa mengikuti itu sangat berat bagi dia. Sangat berat gitu. Tapi kalau dia masuk kepada jurusan yang tepat, dia enjoy sekali gitu, happy, bahagia. Gitu. Nah, jadi ya perkembangan sel sarafnya juga ikut sehat gitu. Anak itu menjadi anak yang sehat gitu, secara psikologis gitu kan ya. Jadi kita kan mengharapkan generasi-generasi yang tidak hanya dia sekedar sehat fisik, tapi psikisnya juga secara psikologis. Kemudian gitu. Pada akhirnya akan bisa menghasilkan generasi-generasi bangsa yang benar-benar bisa, yang seperti yang diharapkan kita orang tua. Ya itu tadi ya. Ngomong-ngomong ini Ibu Eni, ini buku yang keberapa sih? Enggak tahu saya. Karena saya tahu Bu Eni ini sudah beberapa. Bisa ditunjukkan ini sampul depannya, ini bukunya. Ini yang terakhir ya. Ini 10 November 2021 sebenarnya ini. Baru sekali ya. Yang sebelumnya itu ada pembelajaran berbasis otak. Jadi
saya itu bukan penelitian, itu adalah tinjauan ya. Tinjauan bagaimana pembelajaran itu yang berbasis otak itu maksudnya itu otak kiri, otak kanan, semua otak. Jadi kalau belajar itu kita paham dulu, kalau kita belajar dengan mengintimidasi itu akan membahayakan kan. Berarti memang dari gitu buku pertama, buku kedua itu memang tentang ada kaitannya. Ada kaitan semuanya bicara tentang brain tadi ya. Jadi buku ini ya sangat memungkinkan untuk bisa menjadi referensi lah ya. Ya, bagi guru. Saya promo ya jadinya ya. Ini apa namanya, referensi bagi guru, bagi orang tua juga. Mungkin peserta didik juga ini perlu bisa, sekali bisa memahami dibaca gitu. Karena bukan penelitiannya saja yang saya tulis di sini, tetapi juga adalah teori-teori tersebut. Nah, kalau bagi guru yang mau menerapkan pembelajaran dengan berbasis multiple intelligence ya, mungkin anak-anak itu perlu kita tes multiple intelligence-nya dulu. Jadi sebelum pemilihan jurusan itu harus ada mestinya tes ada psikologi ya, betul. dulu ya. Biasanya ada sih. Ya, biasanya sekolah-sekolah itu biasanya ada. Kalau di kelas makanya kita menerapkan ini, kalau saya dulu saya adakan tes multiple intelligence dan juga gaya belajar. Karena kalau ini kita harus tahu dulu anak-anak ini dominan gaya belajarnya apa. Jadi desain pembelajaran kita di kelas itu bisa memenuhi kebutuhan anak dari sisi pelayanan pendidikan atau pembelajaran di kelas oleh gurunya. Ya, itu cerita tentang begitulah. Ini sebenarnya ya sering mojok-mojok di belakang itu ya gini gawenya yang kayak sambil Ibu Eni ini sambil di ruang guru sambil kalau ada waktu kosong ngadapin laptop, apa yang dikerjain, oh ternyata ini hasilnya ya. Sekali lagi selamat ya Bu Eni atas terbitnya bukunya. Terima kasih. Semoga Ibu ini Bapak-bapak, ibu-ibu ya, atau orang tua atau siapa saja yang tertarik sangat bermanfaat sekali membaca buku ini karena akan mengarahkan kita untuk lebih mengerti bagaimana kecerdasan dan menerima anak. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak kita itu cocoknya di mana ya. Karena kadang-kadang sering ditemui nih orang tua memaksakan kehendaknya harus ke IPA, harus ke IPS, harus ke sini, harus ke sini. Kita lihat dulu ya kemampuan kecerdasan anak itu adanya di mana. Betul. Iya, dan bisa dibaca dari buku yang ditulis salah satunya jadi referensi. Iya, salah satunya banyak referensi. Bisa dibaca dari buku Ibu Eni Zahra yang judulnya Multiple Intelligency ini. Ya demikian pemirsa, terima kasih Bu Eni. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Semoga sukses dengan buku-buku yang lain. Mandua akan Mandua akan sangat berbahagia, akan sangat bangga sekali dengan karya-karya yang Ibu Eni hasilkan. Sekali lagi selamat, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Eni Zahra MPDI, salah satu staf pengajar Mandua Palembang. Terima kasih Bu Eni sekali lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.